Wen San gemetar, dan wajah lamanya juga tampak malu. Wen Qing, apa yang kamu bicarakan? Aku hanya memperlakukan Xiao Yu sebagai saudara perempuanku. Haha. Putri Wenxing tersenyum, dan kemudian mengangkat kaki gioknya tinggi-tinggi, seperti kapak yang marah, menginjak langsung penutup Tianling dari Wen San, dan menginjakkannya ke tanah lagi. Kakak, kan? Apakah kamu ingin Xiao Yu memperlakukanmu seperti kakakmu dan aku di masa depan? Wen San hampir menangis, dan butuh banyak usaha untuk menarik keluar kepalanya. Wen Qing, aku saudaramu. Kakakmu. Aku tidak punya saudara separah kamu. Ledakan. Ini adalah gerakan lain yang diciptakan Putri Wenxing dari perasaan naga pertarungan gagak emas. Wenxing melecehkan saudaranya. Dia hanya mendengarkan gemetar bumi. Dan dalam sekejap, Wen San hanya memiliki sepasang kaki dan memompat terus-menerus. Keluar. Putri Wenxing benar-benar berbeda. Sebelum dia berganti pekerjaan, dia benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan Wen San dengan begitu kejam. Saya melihat Wen San dengan wajah abu-abu, tetapi di depan Xiao Yu, dia masih mempertahankan sikap keras kepala terakhirnya. Wen Qing, kamu tidak bisa melakukan ini. Mengapa? Mengapa saudara perempuanmu Wen Wan diseret olehmu untuk menemukan Kaisar Iblis Langit Bulan? Wen Qing, kau juga tahu bahwa saudaramu hanya untuk berkultivasi tahun-tahun ini, untuk membantu ayahnya, bahkan tidak ada pendamping Tao. Kamu tidak bisa membunuh kebahagiaan masa depan saudaramu. Haha. Putri Wenxing semakin mencibir. Jangan bicara omong kosong. Sudah kubilang, aku ingin menggoda Xiao Yu dan melewatiku dulu. Jangan berpikir bahwa kamu adalah saudara kandungku. Aku akan mengarahkan sikuku kepadamu. Aku ingin menggoda Xiao Yu. Pertama-tama bersikaplah menjadi seorang kaisar. Sekarang, jangan bicarakan itu. Inilah yang dimaksudkan Qin Yichen agar Putri Wen Qing bertindak. Setelah bergaul akhir-akhir ini, tidak sulit bagi Qin Yichen untuk mengetahui bahwa Xiao Yu sangat imut. Lagi pula, sejak Xiao Yu mengikuti Chang'e, hanya ada beberapa orang yang berhubungan dengannya, kecuali Peri Guanghan, yang mengunjungi anak-anaknya dari Baize, Fuxi, dan Lua. Kecuali malapetaka yang menyebabkan ketergantungan Xiao Yu runtuh, dapat dikatakan sulit bagi Xiao Yu untuk memahami kejahatan dunia ini. Tentu saja, tidak tepat untuk mengatakan bahwa Wen San jahat, tetapi Putri Wenxing juga harus adil untuk mengatakan bahwa saudaranya tidak cukup baik untuk Xiao Yu. Tentu saja, Qin Yichen tidak menyangka bahwa Wen Qing akan memanggil saudara laki-lakinya, dan bahwa dia bahkan tidak memandang rendah mereka berdua sebagai saudara kandung mereka. Itu karena di mata Putri Wenxing, mengalahkan Wen San hanya membunuh ayam dan monyet. Karena Qin Yichen dan Putri Wen Qing menemukan ketika mereka sedang dalam tur berbagai formasi militer akhir-akhir ini, dengan kedatangan Xiao Yu, dan kepribadiannya yang ramah dan sederhana, banyak dewa dan jenderal tiba-tiba tidak mau bekerja keras, dan ingin menghadapinya. Kaki pengakuan agung Kaisar Iblis Kelinci Giok. Sebagian besar dewa ini berasal dari klan Kaisar Ke, dan Putri Wenxing tidak pandai menegurnya secara langsung. Jadi mari kita bawa saudaranya ke operasi. Nanti, nenek moyang akan bertanya bagaimana kamu mendapat luka ini? Apa kamu tahu harus berkata apa? Wen San, dengan hidung biru dan wajah bengkak, mengangguk lagi dan lagi. Saya berkultivasi sendiri. Putri Wenxing tersenyum lembut, dan pada saat berikutnya, dia membawa Wen San, semuanya seperti bawang hijau berkepala, dan kemudian dimasukkan ke dalam lubang lagi. Tidak. Katakan saja itu aku. Ayah. Setelah melakukan semua ini, Putri Wenxing hanya merasa segar, dan menepuk tangan Yu, mengatakan bahwa dia harus memukul adik laki-lakinya secepat mungkin, dan terlambat memukul kakak laki-lakinya. Namun, Xiao Yu tercengang saat ini, memegang buah ilahi yang setengah dimakan di tangan kecilnya. Dia tiba-tiba merasa tidak enak. Saudari Wenxing, apakah ini hukuman militer karena mencuri buah ilahi? Juga, terlalu kejam. Dan buah ilahi ini dimakan oleh Xiao Yu. Apakah kamu bahkan harus menghukum Xiao Yu? Bulu kelinci Xiao Yu tampak menggigil. Tetapi ketika Putri Wenxing menatapnya, dia menatap saudara perempuannya yang penuh kasih sayang. Xiao Yu sangat manis. Bagaimana aku bisa menghukummu? Bagaimanapun, kamu tidak diizinkan untuk makan apa yang orang ini berikan padamu di masa depan. Dengan mengatakan itu, Putri Wenxing mengambil setengah dari buah ilahi di tangan Xiao Yu dan menghancurkannya langsung ke lubang tempat kepala Wen San ditanam. Kenapa? Xiao Yu masih sedikit bingung, tetapi Putri Wenxing menahannya ke Qin Yichen. Ya, karena dia meracuni buah dewa, dan pantatnya sakit setelah makan. Apa? Tanda seru. Xiao Yu tidak bisa membantu tetapi meletakkan tangannya di belakangnya, dan ekornya yang berbulu tidak bisa membantu tetapi gemetar, ketakutan. Waktu di Wen Tiangwan menyenangkan. Selain itu, popularitas dan prestise Xiao Yu dalam mempertanyakan Tiangwan dapat dikatakan maju dengan pesat lagi pula. Siapa yang tidak suka Kaisar Iblis Yutu yang abadi dan tidak memiliki udara dan sangat membumi? Ada banyak jenis suka, tidak semuanya adalah milik Wen San.
Beberapa tentara sihir dan jenderal menghormati dan mencintai Xiao Yu dari lubuk hati mereka. Bagaimanapun, Xiao Yu bermain di ketentaraan di waktu luangnya. Setiap kali dia menghadapi masalah, dia akan sangat sabar untuk menyelesaikannya. Ini adalah bimbingan dari kaisar monster yang kuat. Ini adalah sesuatu yang mereka, seperti tentara dan jenderal, mungkin tidak dapat berhubungan dengan mereka sepanjang hidup mereka. Prajurit dan jenderal ilahi bukan berarti mereka tidak memiliki pengetahuan diri. Sebaliknya, mereka hanyalah semut di depan para kaisar yang kuat. Saya takut hanya Dewa Bulan, yang benar-benar murni dan murni seperti kertas putih, seperti Xiao Yu, yang dapat memperlakukan semua makhluk secara setara, dan tidak ada semut di matanya. Bahkan Qin Yichen merasa bahwa Xiao Yu memiliki kebijaksanaan yang besar, dan jika dia mengatakan seperti apa dewa bawaan yang sebenarnya, dia pikir itu adalah Xiao Yu. Semuanya berkembang pesat, tetapi kadang-kadang Yao Yue Kong akan buru-buru bergegas ke aula umum Qin Yichen dan bermalam. Qin Yichen terkejut, mengatakan bahwa meskipun Brother Stargazer tidak ada di sana, Anda tidak dapat menggantikan saya. Yao Yue Kong penuh dengan garis hitam, dan berkata dengan marah bahwa wanita yang melompat ke laut chaos untukmu telah membawa adiknya kepadaku lagi. Qin Yichen terdiam beberapa saat, tetapi untungnya, setelah sekian kali, Ke Wenwan juga mengerti bahwa Yao Yue Kong secara tidak sengaja mengikuti air. Ke Wenwan tidak sedih, bagaimanapun juga, sama seperti Putri Wenxing yang dengan kasar memukuli Ke Wensan, Xiao Yu adalah kaisar iblis. Dan begitu pula iblis Yue Kong. Tentu saja, Yao Yue Kong mungkin tidak peduli dengan alam, tetapi sulit untuk memiliki niat ini. Setelah istirahat sebentar, Qin Yichen juga mengajak Xiao Yu untuk membiasakan diri dengan lingkungan Wen Tiangwan untuk memastikan bahwa dia tidak akan tersesat, dan Qin Yichen juga memasuki retretnya sendiri. Pencerahan di pohon kembang sepatu dapat digambarkan sebagai tidak terbatas, dan Qin Yichen memiliki wawasan yang berbeda setiap kali dia mengingat pola pohon yang dapat mengubah pedang dan naga. Begitu pula dengan Tao Tianku. Meskipun peta Tianku ada di tangan Bai Guanxing, namun Tao yang menjulang tinggi di bawah pohon juga menguntungkan Qin Yichen. Dao Hua Jing Dacheng bukan lagi belenggu. Dao Xing seperti ini, secara tidak sengaja berlatih. Setiap kali Anda berjuang untuk hidup, Anda akan memiliki terobosan dalam persepsi Anda. Dan ketika Anda menenggelamkan hati Anda dan menyelidikinya, Anda akan menemukan itu semuanya ada dalam jangkauan. Tetapi apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah bahwa dia masih berlatih retret pada hari ini. Dan ada klon yang tak terhitung jumlahnya di aula jenderal. Tetapi Putri Wenqing tiba-tiba menemukannya. Kayu dan kayu. Keluar. Kaisar surga telah mengirim utusan untuk datang. Mengatakan bahwa dia ingin melihatmu dengan nama